Perkenalkan, nama saya Hafiz Idri Purbajati, Magister Humaniora. Saya dosen di Institut Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang. Sehari-hari saya mengampu mata kuliah pengantar filsafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Meskipun cuaca hujan deras di luar, kemudian petir juga, terus listrik padam ya. Jadi sepanjang perjalanan saya dari rumah di beberapa titik padam, di lampu merah juga padam, sehingga ya terpaksa pembelajaran hari ini cukup dengan tatap muka dan mendengarkan ceramah yang saya sampaikan. Gak apa-apa ya? Nah, kalau untuk proyektor udah saya siapkan ini. Tapi karena lampu mati ya sudah, terpaksa saya minta ya saya harus maksimal mungkin untuk menyampaikan hal ini. Oke, seperti biasa sebelum pembelajaran dimulai saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Mas Boji. Teman-teman, mari kita mulai membaca doa. Doa dimulai. Seperti biasa sebelum pelajaran dimulai, sebelum saya menyampaikan materi, saya mau absen dulu kehadiran kalian. Dan alhamdulillah saya lihat ini lumayan banyak, tidak seperti biasanya. Dari 44 mahasiswa kurang lebih mungkin lebih dari 70% yang hadir ya. Biasanya kan teman-teman kalau cuaca hujan ini tidur semua di asrama. Ya enggak? Ya. Bagus, berarti kalian orang-orang terpilih begitu. Abdullah Najib, Ahmad Baidowi Halil, Ahmad Afandi, hadir. Ahmad Syahrullah, Ahmad Hirzin Hasin, Badrus, kemudian Dimas Afrianto, Dimas Eko Prasetyo, sakit ya namanya, Fahmi Maulana Ishaki, kemudian Fauzi, Ghaza Al-Ghazali, Iqmal Fuadi Hidayullah. Biasanya kamu kerja kan? Iya, kamu pengen hadir. Kamu yang jualan tadi ini di Car Free Day bukan? Oh, yang kerja kayu itu. Ya terima kasih lah. Kemudian Imam Farhani hadir ya. Khatibul Umam hadir. Farhan Zaini hadir. Terus Misbahul Munir hadir. Muhammad Bayu Saputra hadir. Hamim Saiful Rijal sakit. Kenapa sakit? Demam mulai kemarin. Di pondok banyak yang sakit ah? Banyak. Cuaca. Rian Aziz hadir. Kemudian Iroki, Muhammad Iroki. Kemudian Jafar Ali nggak ada ya. Nazrul Imadul Ifkar
Terus kemudian Yusril Syafqi. Katanya tadi hujan, Mas. Ya. Hah? Ya. Di mana hujan? Di sini nggak hujan. Oh ya Pak, Beneran? ya. Ini hujannya bulan. Zaiti Rafli Ardiansyah. Ini absennya ada. Tadi ada Pak. Oh, coret belum. Oke, baik. Terima kasih sudah mau hadir di perkuliahan filsafat. Sesuai jurnal saya, dan ini kita memasuki pertemuan ke-9, ya. Perlu saya infokan yang belum UTS, ya, yang belum TS di pertemuan yang lalu nanti ada tugas pengganti dan tentu porsinya lebih berat. Kan biasa tuh dari ini alasannya macam-macam. Ada yang alasan apa? Kerja di kotaan macam-macam gitu ya. Jadi nanti di belum selesai nanti nanti saya kasih tugas khusus itu ya. Oke. Nah, di pertemuan ke-9 ini saya akan membahas tentang hakikat idealisme objektif dan empirisme. Hakikat idealisme objektif dan empirisme. Pernah dengar istilah ini? Objektif dan empirisme? Pernah? Nah ya, saya kira agak asing lah. Objektif dan empirisme ini agak asing. Mungkin yang agak asing empirisme. Tapi kalau kata-kata objektif ini banyak mungkin terdengar di telinga kita, baik di ungkapan-ungkapan di media televisi, mungkin kata-kata di media sosial ya. Seseorang harus objektif. Ya, seringnya begitu. Apa kira-kira arti dari objektif? Atau ini dulu deh, idealisme. Berasal dari kata idea. Apa idealisme itu? Apa Mas? Idealisme itu? Lupa. Tahu kata ide? Tahu kata ide? Apa ide itu? Pemikiran, gagasan, ya, pemikiran yang otentik. Jadi misalkan kalian punya ide bagaimana menanggulangi maraknya gosok di pesantren, ya kan? Gosok itu kan sudah menjadi budaya, ya dah, budaya di pesantren. Pakai apa namanya? Barang-barang temennya, mulai dari sandal, pasta gigi, mungkin sikat giginya juga mungkin, ya. Nah, mungkin bagaimana cara menanggulangi gosok itu? Nah, itu sudah ide, ya, itu ide namanya. Nah, idenya apa? Baru nanti dituangkan idenya itu. Misalkan kalau untuk menanggulangi gosok, memberikan nama pada barang-barang masing-masing santri, misalkan begitu. Itu ide namanya. Nah, oke ya. Kemudian ada kata-kata ismenya. Isma itu apa? Jadi suatu gagasan otentik yang dikeluarkan oleh orang, oleh siapapun, dan gagasan itu ternyata baik dan mampu memberikan solusi atas sebuah persoalan, maka lama-kelamaan itu menjadi faham ketika dipakai banyak orang, ya kan? Kemudian dikasih nama isma. Jadilah faham idealisme itu. Kira-kira gambarannya begitu. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan objektif? Apa objektif itu? Tahu objek? Ya, tahu objek? Ya. Laptop ini termasuk objek apa enggak? Ya. Objek, ya kan? Kemudian meja ini termasuk objek apa enggak? Ya. Objek, ya kan? Cuman apa korelasinya antara idealisme dengan objektif ini? Nah, biar tidak lupa, silakan ditulis ya, biar tidak lupa. Karena ini adalah aliran filsafat yang dimotori tokohnya namanya Schelling, yang mana pandangan idealismenya ini bertitik tolak dari ide-ide universal, yaitu ide di luar ide manusia. Menurut idealisme objektif, menurut idealisme objektif, segala sesuatu yang baik yang ada di alam atau masyarakat luas adalah hasil dari ciptaan ide universal.
Jadi manusia itu makhluk individu manusia itu, ya kan? Tetapi kita yang individu ini kan berasal dari makhluk yang luas, masyarakat luas, begitu. Jadi ide gagasan masyarakat itu awalnya masyarakat umum, kemudian berkembang menjadi ide yang individu. Makanya kemudian disebut dengan idealisme objektif. Karena lahir dari pemikiran manusia individu. Oke, dari apa yang saya sampaikan tadi bahwa aliran ini bertolak dari ide di luar manusia, ada yang mau nanya? Pak, Ya, silakan. apa korelasinya ide sama objek? Oke, siapa tadi yang nanya namanya? Dimas. Dimas. Oke. Apa tadi pertanyaannya, apa korelasi ide dan objek? Oke. Kira-kira kalian itu punya pikiran tanpa melihat sesuatu nggak? Terus tiba-tiba mikir itu nggak? Mungkin nggak begitu? Tidak mungkin. Tidak mungkin lah. Jadi sebelum kita punya ide, pasti kita melihat objek. Tadi seperti yang tak bilang di awal tadi, bagaimana menanggulangi gosok atau meminjam tanpa izin di pondok. Itu kan objeknya adalah gosok, idenya adalah apa solusi kita untuk menanggulangi itu, ya kan? Itu korelasi ide dan objek. Jadi siapapun itu tidak akan bisa berpikir, tidak bisa mengeluarkan ide tanpa melihat objek. Jadi hanya orang gendeng saja yang kemudian tiba-tiba ngerocos ngomong tanpa melihat objek. Jadi kalau orang gendeng kan memang apapun yang dia pikirkan ya yang dia sampaikan meskipun tidak melihat objek. Jadi korelasi ide dan objek adalah bahwa ide itu muncul setelah melihat objek. Itu ya, bisa dipahami. Selain tadi siapa yang bertanya? Ali ya? Dimas. Oke, tentang ide dan objek, idealisme dan objektif. Ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada, saya lanjut tentang empirisme. Nah, kemudian kenapa antara objektif dan empirisme ini dijadikan satu dalam satu tema filsafat? Nah, kenapa? Karena memang empirisme ini memiliki kaitan erat dengan idealisme. Kalau idealisme tadi itu pikiran gagasan yang otentik dari manusia, ya kan? Setelah dia melihat objek, maka kemudian untuk empirisme adalah ketika dia sudah memiliki pengalaman langsung. Jadi empirisme itu basisnya dari pengalaman atau melihat di lapangan atau di lokasi, melihat fakta sesungguhnya. Apa contohnya dari empirisme itu? Misalkan seperti yang sering saya gambarkan. Kalian sering diceritakan bagaimana bentuk gunung itu. Ya tak? Ya. Gunung itu kan dalam gambaran objektif kita itu kan bentuknya segitiga, tinggi, banyak pohon. Tapi gunung asing ada yang pernah lihat? Atau hanya melihat di gambar saja? Hah? Belum ya? Belum. Oke. Nah, kalau melihat gambaran gunung asli ya, kalian bisa simak di apa namanya? Kalau main ke gunung, kita kan terdekat ada Gunung Lamongan, ada Gunung Semeru. Jadi kalau melihat langsung lebih dekat, saya pernah mengamati langsung ke daerah Curah Koboan di Semeru, pasca itu Semeru itu, bagaimana bentuk Gunung Semeru yang dilihat dengan kasat mata, tingginya, terus bentuk sekali-kali lahannya. Jadi kalau mau melihat gambaran empirisme, berarti harus terjun langsung ke lapangan. Contoh tadi terkait gunung tadi. Gunung itu gambaran kita segitiga, tinggi, ya kan? Tapi kan belum tahu bentuk aslinya. Maka ini butuh terjun langsung ke lapangan, ya kan? Agar betul-betul gambaran abstrak kenyataan itu bisa kita lihat langsung. Sama dengan juga gambaran kita sering digambarkan bulat, ya kan? Tapi bulat itu kan seperti apa kan tidak memiliki gambaran. Bulat itu apakah garis lurus kemudian begini kan enggak? Atau dari kota terus lurusnya tidak begitu, ya kan? Kalau mau lihat bentuk bulat, misalkan melihat pada ban motor, misalkan ban mobil, baru itu pengalaman empiris namanya, ya kan? Kemudian kalau kita kayak donat juga lah, kalau kalian pengen donat, kalian akan tahu sendiri bagaimana bentuk bulat. Ini namanya pengalaman empiris, ya, gitu. Itu ya. Ada yang mau bertanya lagi?
Alhamdulillah. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Semoga tidak ada kendala terkait padam di cuaca yang hujan ini. Dibilangi ke teman-teman yang lain untuk hadir di kuliahan, terutama yang satu daerah, satu kamar, satu asrama ya. Yang di guru itu dikasih tahu untuk datang ke perkuliahan. Itu ya.